Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kita. Kita beriman Allah yang menciptakan alam, kita beriman Allah yang merubah keadaan alam. Kita beriman bahwa tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal di Indonesia atas izin Allah. Kita punya pemimpin dari mulai tingkat RT sampai tingkat nasional atas izin Allah. Tinggal kita cari ridho di balik semua izin itu. Tidak semua izin disertai ridhonya. Bahkan Al-Quran mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 26 sudah sering dibahas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam doa ini dikemukakan ada 4 kelompok manusia. Pertama, yang tu'til mulka man tasha, yang Allah berikan amanat, mengemban amanat mengurus wilayah, mengurus negara. Tu'til mulka man tasha. Ada lagi tanzi'ul mulka mimman tasha, ada lagi yang dicabut dari kekuasaannya. Antara yang dicabut dengan yang diangkat, dua-duanya juga mungkin tu'izzu, dimuliakan oleh Allah, mungkin tuzillu, dihinakan oleh Allah. Ada orang yang diberi amanat dan Allah muliakan seperti Nabi Sulaiman. Ada yang Allah berikan amanat kekuasaan begitu lama tapi Allah hinakan seperti Fir'aun. Dan kelihatannya anak buah Fir'aun gak kehitung di dunia ini. Ya, mendapatkan kekuasaan tapi sebetulnya dia sangat hina di hadapan Allah. Bahkan di hadapan hamba-hamba Allah pun sangat hina. Ada juga yang oleh Allah diselamatkan, kamu jangan memegang kekuasaan di situ. Kuasai dirimu, jaga keluarga, jalin komunikasi dengan Allah. Engkau mulia walaupun pandangan mata manusia tidak mulia. Ada juga yang Allah cabut dari kekuasaannya dan Allah hinakan lagi. Ya, kita dituntut untuk banyak berdoa saat ini, dan kemajuan teknologi juga sangat bermakna bagi kepentingan ibadah, sebagaimana banyak disalahgunakan untuk mengganggu ibadah. Sekaligus saya memohon maaf kepada jamaah kalau sekiranya para ibu, para bapak kontak saya dengan nomor telepon lama, nomor tersebut tidak saya pegang, tapi dipegang oleh tim media saja. Sehingga kalau pemanya menyampaikan pertanyaan, silahkan saja, tetapi nanti mungkin akan dijawab melalui YouTube dan melalui IG. Dan ini mah zaman IG-nya. Udah ada yang tahu akun IG saya yang baru. Namanya Cahaya Huruf Al-Quran. Sekarang sudah saya gunakan untuk menjawab pertanyaan. Ada yang bertanya dari mana-mana melalui IG. Sudah saya bahas sehingga jawaban akan lebih umum. Cahaya Huruf Al-Quran. Silahkan diikuti, gak usah di follow, ikuti saja. Nah, bedanya follow dengan ikut. Nyari follow membahasa California, ada ikut membahasa Kalijati. Follow membahasa Chicago, ikut membahasa Chicago. Ya. Dan YouTube juga dengan alamat yang sama, dengan akun yang sama.
Kalau YouTube dulu menggunakan Magnis TV sudah ada yang nge-hack, sudah nggak bisa diisi lagi. Ya begitulah yang namanya perjalanan kehidupan manusia, ada yang pro, ada yang kontra. Makanya kalau kita ingin mendapatkan dukungan manusia semata, capek. Tapi kalau ingin mendapatkan cinta Allah, dukungan dari Allah, nikmat. Seorang wanita mantan penghibur lalu hijrah menjadi ahli taat, ahli jihad. Dia menggubah satu bait syair menyatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walitaka tarda wal anamu ghadabu idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu ma fawqa turabi turabu. Apa artinya? Laitaka tahlu wal hayatu mariratun, aduhai sekiranya aku senantiasa melihat senyum engkau, kebahagiaan engkau bertemu aku, sementara kehidupan dalam keadaan pahit. Biar hidup pahit, BBM naik, bawa-bawa BBM lagi. Harga-harga naik, yang penting engkau cinta aku ya Allah. Aku tidak akan terganggu dengan hal itu selama memang engkau senantiasa melihat aku dalam keadaan senang, bahagia. Laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghadabu. Aduhai sekiranya engkau ridha kepadaku sementara semua makhluk membenci aku, enggak masalah. Terus kalau begitu bagaimana kehidupanmu? Bisa-bisa tersiksa, sebentar lagi mati. Maka dia mengatakan, semua yang ada di muka bumi adalah sama, nantinya akan bersatu dengan bumi. Ini kalimat-kalimat ini bisa juga disalahgunakan oleh pihak tertentu, yaitu untuk menyanjung kekasihnya, bisa saja. Yang insya Allah untuk kita isi manfaatkan waktu saat ini untuk bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya awali dengan surat Al-Baqarah ayat 2, ada ayat 187, 170 apa 85, 6 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan salah satu doa yang sangat penting untuk kita baca, di mana Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul amdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Hamba yang paling dekat kepada Allah adalah saat dia sujud. Perbanyaklah doa. Doa apa yang bisa kita bacakan waktu sujud? Kan cuma subhan rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya itu doa yang pendeknya. Yang panjangnya yang mana? Bagi yang sudah punya buku yang ini bisa dibuka ya. Nanti aja dibukanya, sekarang enggak bawakannya. Nanti pas di rumah silahkan dibuka dalam bahasan ayat 52. Ya saya masukkan doa sujud di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada para sahabat dan sahabat melaksanakannya, mengikutinya. Saya bacakan hadisnya. An Anas bin Ubad, an Qais bin Ubad qala sallallahu alaihi wasallam qala shalla Ammar bin Yasir bil qaum salatan akhaffaha faka'annahum ankaruha. Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi yang sangat dikenal dan diabadikan kisahnya dalam Al-Qur'an walaupun namanya tidak disebut. Yaitu Ammar ini yang pernah mendapatkan siksaan yang sangat berat. Terutama di samping dengan disiksa fisiknya, disiksa perasaannya, menyaksikan ayah dan ibu disiksa oleh masyarakat musyrikin Quraisy. Dan Ammar sampai menangis menjerit ketika melihat ibunya ditusuk dengan besi yang dibakar. Ditusuk kemana? Ke anggota yang paling sensitif, yang tidak bisa saya katakan. Sangat mengerikan. Sehingga Ammar
dipaksa harus mengatakan Hubal, akhirnya dia terpaksa mengatakan Hubal. Hubal adalah yang Tuhan, yang dianggap Tuhan oleh musyrikin Quraisy. Setelah mengatakan ya Hubal, maka Ammar setelah itu nangis terus-terusan, menyesal, bagaimana kok saya bisa mengungkapkan kalimat yang dapat menghapuskan akidah, menghapuskan, membatalkan tauhid. Sampai berita kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul menyampaikan kepada Ammar bin Yasir, sudah diampuni oleh Allah. Tapi Ammar tidak puas kalau tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Rasul sangat menyayanginya. Jangankan untuk Ammar sahabat Nabi, kepada kita juga Rasulullah menyayanginya. Mudah-mudahan kita termasuk benar-benar jangan cuma ngaku-ngaku disayang Rasul, tapi betul-betul Rasul menyayangi kita. Buktikan kalau kita memang disayang Rasul, kita betul-betul sibuk untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah. Ammar bin Yasir setelahnya dikunjungi Rasul. Rasul bertanya, kenapa engkau seperti ini? Ya, iqtaratu dzanban la yughfar. Aku sudah melakukan perbuatan dosa yang tidak ada ampunan bagi dosa ini. Rasul bertanya, kaifa tajidu qalbak? Qalbu kamu bagaimana ketika kamu mengatakan kemusyrikan? Dia mengatakan, qalbi mutmainnun bil iman. Qalbuku tetap dalam keadaan tauhid. Rasul bersabda, kalau begitu, bila mereka datang lagi memaksa kamu, menyiksa kamu, memaksa kamu berkata yang lama, bila katakan lagi saja, selama qalbu terpelihara. Karena Ammar pada waktu itu bukan seorang tokoh, orang yang tidak terkenal. Manakala dia mengungkapkan kalimat dalam keadaan terpaksa, tapi hatinya tetap beriman, gak berpengaruh bagi pihak lain. Beda dengan kalau seorang tokoh, apabila dia mengambil dispensasi selalu, itu akan menjadi fatwa itu. Maka tentu Ammar dipersilahkan oleh Rasulullah SAW untuk membela jiwa dengan ungkapan yang tidak sesuai dengan aturan, tetapi qalbu tetap beriman. Ammar bin Yasir sekali waktu dia menjadi imam sholat, bacaan-bacaannya agak pendek. Habis surat Al-Fatihah tidak biasa seperti itu, biasanya panjang, kok sekarang bacaannya pendek. Para jamaah kecewa berat karena Ammar jadi imam sholat pendek-pendek bacaannya. Persis seperti di Istiqomah kan gitu juga ya. Kalau imam bacaannya pendek, jamaah kecewa. Ya pendek amat sih bacaannya. Tolong dong tambah lagi. Nah, Ammar bin Yasir selesai sholat langsung melihat jamaah pada kecewa, menyampaikan kekecewaannya. Maka Ammar langsung bertanya, emang sih tadi aku ngambil surat-surat pendek, tapi aku manfaatkan sujud dan ruku untuk banyak berdoa, diperpanjang ruku dan sujudnya. Bukankah kalian merasakan seperti itu? Mereka pun menjawab, iya sih, kami juga berdoa saat melaksanakan ruku dan sujud. Maka Ammar berkata, qala amma inni da'autu fiha bidu'ain kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Kalau aku waktu ruku, waktu sujud tadi, aku berdoa dengan doa yang biasa Rasul bacakan saat ruku dan sujud. Apa coba doanya? Awal doanya adalah Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi. Sudah pada hafal ya? Serius? Nih, bagi yang sudah hafal silahkan ke depan, saya kasihkan buku ini sekarang juga. Ya. Allahumma bi'ilmikal ghaiba. Ya Allah, dengan ilmu Engkau terhadap yang gaib, kita tanamkan ke dalam kalbu kita, Allah Maha tahu masa depan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Allah Maha tahu apa yang sedang dihadapi oleh umat saat ini di negeri kita, oleh umat Islam, oleh ahli sujud, ahli ruku.
dan oleh pihak yang membenci Islam, membenci umat Islam. Allah Maha tahu. Kita tidak tahu. Ada yang mungkin tampil pura-pura ke masjid, rajin sholat, padahal mungkin untuk hal yang lain. Sebaliknya ada juga yang mungkin datang ke tempat-tempat kemaksiatan untuk melakukan perbaikan buat mereka. Kita tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Makanya kalimatnya Allah ma bi ilmikal ghaiba. Ya Allah, dengan ilmu Engkau terhadap yang gaib. Kita langsung berkata dalam hati, ya Allah, Engkau Maha tahu yang gaib, kami enggak tahu. Wa qudratika 'alal khalqi, dan Engkau Maha kuasa untuk merubah keadaan makhluk, baik makhluk yang aku dekat atau makhluk yang jauh dari aku, makhluk yang di bumi, yang di langit, langit pertama, kedua, dan selanjutnya sampai langit ketujuh. Ini tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang ada di langit keempat, ketiga, kelima, ketujuh. Karena yang dibahas oleh sekian banyak ahli astronomi, sampai ada yang mengatakan bahwa di langit ada yang disebut dengan galaksi raksasa, memiliki 100 triliun bintang. Satu bintang saja banyak yang lebih besar dari bumi. Bagaimana 100 triliun bintang? Itu di mananya? Kalau memperhatikan surat Al-Mulk, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, itu berarti di langit pertama itu. Jadi alam yang dibicarakan oleh sekian banyak para ahli itu baru langit pertama. Terus apa isi langit kedua, ketiga sampai ketujuh? Enggak terjangkau oleh hayalan manusia. Hayalannya saja tidak sampai, apalagi ilmunya. Ya, mungkin di sini banyak para ahli astronomi, saya bukan ahlinya. Namun dengan memperhatikan surat Al-Mulk, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, sungguh telah kami hiasi langit yang terdekat dengan masabih, dengan bintang-bintang yang jumlahnya tak terhingga itu. Itu ternyata langit yang paling dekat. Ad-dunya. Bagaimana langit yang paling jauh atau yang pertengahan? Ada apa di antara satu langit ke langit berikutnya? Dari langit kedua, ketiga ada apa? Dari tiga ke empat ada apa? Enggak ada yang menjelaskan. Subhanallah. Bagi kita, subhanaka. Kalimat subhanak sering kita ungkapkan, terutama saat kita membaca awal surat Al-Isra, awal surat Al-Hadid, As-Saff, Al-Hasyr, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, Al-A'la. Itu kan ada 7 surat yang diawali dengan tasbih. Surat 17 subhana, sumbernya tasbih. Surat Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff diawali dengan sabbaha, telah bertasbih. Sejak dahulu langit bumi telah bertasbih. Sampai sekarang bagaimana? Yusabbihu, sekarang pun bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu dalam surat Al-Jumu'ah dengan surat At-Taghabun. Karena itu hendaklah sekarang bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, saya lanjutkan doanya. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratikal khalqi. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang masalah gaib. Yang gaib itu ada macam-macam ya, ada tingkatannya. Ada gaib untuk semua makhluk, hanya di hadapan Allah yang tidak gaib. Ada gaib di hadapan malaikat, dan di hadapan Allah tidak gaib. Ada yang gaib di hadapan Rasul, dan di hadapan malaikat tidak gaib. Ada yang gaib di hadapan kita, di hadapan Rasul, di hadapan jin, di hadapan malaikat tidak gaib. Kondisi masyarakat saat ini di luar Masjid Istiqomah, gaib berpandangan kita, tapi jin bisa tahu. Karena dimensinya beda kalau jin. Oleh karena itu, kalau ada orang yang suka minta tolong kepada jin, ditolong oleh jin.
Kok baik sekali jin mau nolong. Bukan yang baiknya jin yang nolong itu. Jin yang tidak baik itu yang mau nolong manusia. Kenapa? Jin mau menolong manusia nggak perlu pakai masalah fisik. Nolong mungkin berdoa. Kalau urusan fisik apalagi ngomong, membisik ke telinga, itu jin yang nggak benar itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Sebab jin yang saleh sibuk berdakwah. Ngurus umat dari golongan jin. Dan jin tidak diperintah untuk berdakwah kepada manusia. Yang ada justru dari golongan manusia ada hamba diangkat oleh Allah berdakwah di kalangan jin. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad tidak disuruh untuk berdakwah di kalangan jin. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku, saya kemarin sudah dialog dengan jin. Namanya siapa? Pak Anulah, gak tahu lah. Sampai dia masuk Islam, bersahadat. Jangan-jangan engkau dimainin sama dia. Enggak, saya dengar sendiri baca syahadat. Jangankan jin makhluk gaib, manusia juga yang pura-pura banyak. Kenapa kok kita percaya aja begitu? Bahkan dulu saya dengar cerita di Cianjur. Ini saya orang Cianjur ya, bukan orang Chicago. Di Cianjur ada seorang yang disebut dengan ulama besar, dan sampai saat ini diziarahi terus-terusan oleh sekian banyak masyarakat dari berbagai kota di luar Cianjur. Ceritanya, dongengnya, ulama tersebut adalah hasil pernikahan antara manusia dengan jin. Saya bertanya-tanya, itu gimana pernikahannya ya? Walinya siapa ya? Terus pergaulan suami istrinya kayak apa ya? Bisa-bisa jin bisik-bisik, bagian aku dong malam ini. Aku juga bisa kok tampil kayak dia. Bisa begitu, bahaya itu. Tidak mungkin lah ada pernikahan jin dengan manusia. Ya ini sekilas saja, karena beberapa waktu terakhir ini rame kan orang-orang yang suka menggunakan jinnya. Atau rame lah dengan dukun gitu. Sampai ada kesatuan dukun mau memprotes. Baik, saya lanjutkan. Wa qudratika al-khalqi, ya Allah, engkau maha kuasa merubah keadaan makhluk ini. Kalau saat ini ada yang sangat kita khawatirkan di negeri ini, engkau maha kuasa ya Allah merubahnya. Makanya pada saat kita mengatakan Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratikal khalq, tanamkan ke dalam kalbu keyakinan bahwa Allah maha kuasa merubah keadaan negeri kita dari baik menjadi lebih baik. Gak jelek kan sekarang kan? Baik sekali. Supaya lebih baik gitu. Kalau ada kekurangan, ada keburukan, memang itu lapangan amal buat kita. Lapangan perjuangan. Allah sengaja ada gunung, ada lembah, ada batu dan ada tanah. Ada manusia yang tinggi, ada manusia yang tidak tinggi. Ada petinggi, ada pembesar, ada pengurus. Maksudnya ada orang yang tinggi, ada orang yang kurus, ada orang yang besar badannya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Karena itu apabila di sana ada orang yang ahli taat, di situ ada ahli maksiat. Wahai ahli taat, tuh lapangan kerja kamu. Tukang maksiat perbaiki oleh kamu. Di sana ada dokter, di situ ada pasien. Wahai dokter, tuh lapangan kerja kamu. Di sana ada orang bodoh, di situ ada orang berilmu. Wahai orang berilmu, tuh lapangan kerja kamu. Biar sama-sama masuk surga. Dan boleh jadi ada orang yang ilmunya sangat luas, wawasannya luar biasa mengagumkan. Kalau berbicara orang tercengang, luar biasa nih orang ilmunya. Yakinkah bahwa dia lebih mulia daripada orang yang mengaguminya? Di hadapan Allah, di hadapan manusia jelas. Orang yang ilmunya lebih luas, wawasannya lebih mendalam, kalau berbicara begitu mengagumkan, luar biasa hebat. Dan orang yang mendengarkan ceramah dia bertasbih, ya Allah, engkau ciptakan orang seperti ini, luar biasa. Ya Allah, maha suci engkau.
Yang dikagumi, dia merasa bangga dengan kehebatannya. Yang mengagumi, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih dekat dengan Allah? Allah yang Maha tahu. Makanya kalimat bi ilmikal ghaib wa qurratikal khalqi. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang masalah gaib dan Engkau Maha kuasa merubah keadaan. Semua peristiwa, semua kenyataan, semua yang ditakuti, Engkau Maha kuasa berubah. Engkau rubah menjadi yang sangat dicintai, yang sangat diharapkan. Kita doakan ya, tokoh-tokoh nasional nu pika sebeleun supaya diberi hidayah oleh Allah. Nya saha nu pika sebeleun teh ya manggalah silakan tafsirkan masing-masing. Saya mah paling sebel ke si eta, doakan semoga dapat hidayah dari Allah. Apalagi kalau bapak dan ibu merasa terzalimi oleh dia. Kan dakwatul mazlum la turad. Doa yang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, doakan orang yang berbuat zalim supaya dapat hidayah. Sebab kalau berdoanya, aduh, singgah apa atuh, ketika tidak mati kesel kita. Oh, masih hidup-hidup saja. Saya sudah berdoa semoga segera mati, masih hidup juga. Tambah kesel kan? Tapi kalau kita berdoa, ya Allah berikan hidayah padanya. Tapi belum juga, enggak sia-sia. Saya berdoakan ibadah. Enggak ada yang rugi. Kan orang yang berdoa itu, sebagaimana Rasul sabdakan, besar kemungkinan Allah berikan di antara 3 hal. Mungkin 3-tiganya, mungkin 2, mungkin salah satu dari 3. Apa itu yang diberikan Allah? Orang meminta A diberi oleh Allah A. Ada juga yang meminta A, kata Allah, bukan itu yang sangat kamu perlukan. Nih, aku ganti dengan B. A dengan B pun tidak dikasihkan, tapi engkau itu sedang terancam dengan bahaya. Aku jauhkan kamu dari bahaya. Jadi 3 hal. Diberi sesuai dengan yang diperlukan, atau diganti dengan yang lebih baik, yang bermakna, atau diganti dengan keselamatan. Kan kita ingin enak dan aman ya, ingin sejahtera dan selamat. Itu yang selalu kita mohon setiap saat. 2 hal yang kita mohon kepada Allah, ingin enak dan ingin aman. Coba, Rabbana atina fid dunya hasanah, enak, wa fil akhirati hasanah, enak, wa qina adzabannar, aman. Cuma itu yang kita mohon. Sebab kalau Allah sediakan fasilitas begitu enak, oh luar biasa, segala-galanya sangat mengagumkan. Silahkan nikmati makanannya, minumannya, tempat yang sangat indah ini. 1 malam ini buat kamu. Emang besok buat siapa? Enggak. Semua yang sudah nginep di sini besok dibunuh. Hah? Gak mau dah. Jadi sebetulnya enak tapi tidak aman. Kita maunya kan enak dan aman. Nah, tentu ketika kita berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi, ya Allah, dengan ilmu Engkau terhadap yang gaib dan kekuasaan Engkau terhadap makhluk, ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama kehidupan buatku lebih baik menurut Engkau. Indah sekali kalimat ini. Itulah ketawakalan tingkat tinggi. Bukan cuma bagian-bagian hidup, tetapi secara keseluruhan, kuserahkan kehidupanku ini kepada Engkau ya Allah. Apakah akan Engkau perpanjang kehidupanku di dunia selama memang menurut Engkau akan lebih baik bagiku di masa-masa mendatang. Berbagai tantangan, berbagai godaan, berbagai rintangan Kau berikan kepadaku bekal untuk menghadapinya. Kekuatan, ilmu, ya Allah berilah aku usia yang panjang. Jadi kalau kita mohon usia yang panjang kepada Allah, memohon ingin menjadi orang yang mengisi kehidupan dengan aktivitas produktif yang berkualitas, tidak hanya ingin umur panjang. Demikianlah doa ibu-ibu, bapak-bapak untuk anak-anak. Ya Allah, panjangkan umur anakku. Kata Allah, mau berapa tahun? 100 tahun? 200 tahun? Enggak kan? Tapi makanya kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada anakku usia yang produktif.
Entah berapa lama Allah sediakan buat kita dan buat keluarga kita. Sisa umur ke depan yang penting produktif, bermakna, berkualitas. Dan untuk saat ini karena memang zaman teknologi, semua kita bisa menjadi dai. Kan produktif tuh. Jadi dai tidak mesti tampil di podium semuanya. Siapa yang mau dengar kalau semuanya naik podium? Tentunya bisa menyebarluaskan yang pasti benar, yang diyakini benar. Oh, saya mah gak tahu bagaimana cara meyakinkannya, meyakini saya diri sendiri. Yang memohon kepada Allah bimbingan hidayah. Makanya kalimat ahyini ma'alimtal hayata akhiran li, hidupkan aku selama engkau melihat masa depan aku lebih baik, engkau berikan kepadaku usia yang panjang dibanding dengan dipendekkan umurku. Ahyini ma'alimtal hayata akhiran li, wa tawaffani idza alimtal wafata akhiran li, dan apabila memang sudah tiba saatnya engkau berikan kepadaku nikmat menghembuskan napas terakhir dengan husnul khatimah, aku serahkan padamu kapan saja ya Allah. Memohon husnul khatimah. Tawaffani idza alimtal wafata khairan li, wafatkan aku manakala engkau melihat wafat bagiku itu adalah lebih baik menurut engkau. Ini saat sujud begitu. Hafalkan? Diulang-ulang kan barusan? Ya. Soalnya panjang nih doanya. Yang barusan saja dulu. Kalau diresapi kita jiwai luar biasa. Bolehlah diikuti ya. Allahumma, silahkan. Bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika alal khalqi. Allahumma bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika alal khalqi. Coba diulang. Oh, hilang lagi. Iya. Allahumma, kalau 10 kali, aduh habis waktu atunya. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Tapi insyaallah ini kajian ini juga nanti akan dimuat di Instagram dan di YouTube. Tapi bagi yang rencana ke depan, saya juga sudah sepakat dengan tim media, ya buku-buku yang sudah saya tulis silahkan disebarluaskan melalui PDF bagi yang mau memilikinya melalui alat komunikasi silahkan. Tapi nggak tahu sudah dikerjakan apa belum. Biar umpamanya bagi yang mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mah raribu mewakil teh ingin cukup dengan handphone saja, ya silahkan nanti bisa dibuka melalui handphone saja nanti ke depan. Sebab sampai saat ini buku yang saya tulis terkait dengan tadabbur Al-Quran sekitar sudah 12 jilid, alhamdulillah. Dalam 2 tahun ya, 12 jilid sudah. Cuma yang baru terbit 1, 2, 3, 5, 6 dan surat Yasin. Dan untuk 4, 7, 8 sekarang sedang naik cetak. Kemudian akan saya dahulukan juga tadabbur surat Al-Kautsar yang saya tulis selama haji kemarin. Dan itu surat Al-Kautsar lebih tebal dari ini. Karena surat Al-Kautsar ini saya perpanjang bahasan tentang fasholli lirabbik wanhar, tentang sholat, tentang berkurban, umroh dan haji. Saya perluas di situ, sehingga ya mengandung tanda masalah dan jawaban. Sampai saya kasih judul, solusi, bahkan judul sementara, walau alam nanti pasti cetak berubah lagi apa enggak. Judul sementara lah 70 solusi fikih kontroversi. Studi surat Al-Kautsar. Ya mengandung pertanyaan, 90 pertanyaan sebetulnya, tapi saya kasih judul 70. Sebab 90 mah enggak terkenal. 70 mah kan terkenalnya. Iya, dalam hadis, dalam Quran kata 7 itu sering terungkap. Sab'atun wa thaminuhum sab'a samawat sab'a ahruf. Oh, banyak sab'u. Baik, saya lanjutkan.
wa tawaffani idza alimtal wafata akhrani. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon padamu engkau berikan kepadaku nikmat ibadah khusyuk dengan rasa takut yang berlandaskan iman dan ilmu. As'aluka khasyataka, aku mohon padamu engkau berikan padaku khasyah. Khasyah itu takut berlandaskan iman dan dikuat dan didampingi dengan ilmu, dibimbing dengan ilmu, itu khasyah. Bahasa kita takut sudah selesai. Tapi bahasa Quran ada khasyah, ada khauf, ada wajar, itu semuanya bermakna takut. Beda-beda itu. Kalau khauf, takut lebih luas. Takut binatang buas, khauf. Takut tidak lulus, khauf. Tapi kalau khasyah ditemukan dalam Al-Quran, itu berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Kalau khasyah. Makanya dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Berarti khasyah ada kaitan dengan ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu apa saja. Seorang mendalami ilmu kedokteran sampai dia banyak tafakur tentang sel, tentang otot, tentang sekian banyak, dia berkata dalam hatinya, luar biasa ciptaan Allah, tidak terjangkau oleh manusia. Sungguh keterlaluan kalau tidak bersiap-siap menghadap kepadanya. Ya Allah, aku sangat takut tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Khasyahnya seorang dokter bisa mengalahkan khasyahnya seorang kiai itu. Kalau memang dia jiwai ilmu kedokteran dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan surat Fatir ayat 28 yang menyebut kata al-ulama, itu diawali dengan apa itu? Apakah dengan qala ta'ala qala Rasulullah? Bukan, tapi diawali dengan kalimat alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a. Tidakkah kau perhatikan Allah menurunkan air dari langit? Fa akhraja bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Maka dengan adanya air yang turun, Allah keluarkan buah-buahan yang berwarna-warni, rasanya beragam, tampilannya sangat berbeda-beda. Tentu ada pohonnya ya. Sudah jelas ada air, ada buah, berarti melalui proses. Dan itu adalah dorongan buat manusia untuk mengkaji ilmu biologi, ilmu geologi, ilmu anatomi, ilmu ya sekian banyak. Itu ayat surat Fatir ayat 27. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallah. Di situ jelas sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gunung, tentang langit, tentang air. Kemudian tentang manusia baru dikunci dengan kalimat innama yakhshallah min ibadil ulama. Berarti ulama di situ siapa yang dimaksud? Yang mengkaji bumi, langit, air, kimia, fisika, geologi, astronomi, anatomi, dikaji tapi dengan niat alam tara annallah. Itu semuanya adalah digunakan untuk berhubungan dengan Allah. Allah yang bertanya, jawab pertanyaan dari Allah. Nah, berarti itu adalah ya khasyah namanya. Khasyah itu takut kepada Allah dengan berlandaskan keimanan, dikukuhkan dengan ilmu. Ilmunya ilmu apa? Apa saja. Orang berkata ilmu terbagi dua, agama dan umum. Jamaah Masjid Istiqomah berkata, ilmu terbagi dua, ilmu yang digali dari Al-Quran dan ilmu yang digali dari alam raya. Ketika kita menggali Al-Quran dengan tepat, menggali alam dengan tepat, pasti saling mendukung antara satu dengan yang lain. Bila tidak bertemu, ada yang salah dalam memahami salah satunya. Kita lanjutkan. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku mohon padamu ya Allah khasyah padamu, rasa takut padamu saat aku sedang jauh dari manusia, sedang sendirian.
wasyahadah, atau sedang di hadapan banyak orang atau di tengah-tengah keramaian. Kadang-kadang kan orang itu ada yang merasa takut ketika sedang sendirian di tempat ramai, enggak. Ada juga yang sebaliknya. Ketika waktu ramai, orang lain pada khusyuk ibadah, aku terbawa. Ketika sendirian, enggak ada yang tahu. Mau berbuat apapun. Makanya saat ini dengan kemajuan teknologi, pemerintah Saudi, mampir dulunya ke Saudinya. Pemerintah Saudi sekarang mengeluarkan peraturan yang jauh berbeda dari dulu-dulu. Zaman dulu, kaum wanita di Saudi tidak ada yang diizinkan bekerja kecuali di dapur, di kamar. Belanja, kaum bapak belanja sayur itu. Sekarang di Saudi kaum wanita nunggu toko, sudah boleh nyupir, bahkan jadi polisi, jadi tentara, sekarang sudah. Kenapa kok beda kebijakan ini? Pandangan terhadap perbedaan ini macam-macam dari para ustadz di kita. Kebanyakan menilai negatif. Ada yang menilai positif, ada. Siapa? Bukan ustadz, namanya Saiful Islam, ya, nilai positif. Ya, saya harus positif dong. Kenapa? Mungkin pemerintah Saudi, terutama sekarang pemimpinnya yang muda, anaknya Raja Salman, yaitu Muhammad bin Salman, dia memandang sekarang dijaga-jaga lebih parah karena semua orang sudah megang handphone. Apa yang harus dijaga? Makanya udah sekarang mah biar mereka menjaga dengan ilmu masing-masing, dengan keimanan masing-masing. Dan orang yang tidak boleh keluar di kamar saja terus, sehingga keluar wanita tidak boleh, sudah di kamar saja, itu bisa-bisa lebih parah dengan handphone. Itu juga salah satu yang menyebabkan saya sekarang tidak megang nomor handphone lagi. Karena sekarang banyak penjahat menggunakan alat komunikasi untuk memeras, untuk menipu. Sudah banyak korban dari kalangan public figure. Biasa-biasa awal mulanya Assalamualaikum, dijawab. Ada pertanyaan tentang agama, dijawab. Boleh saya nanya dengan video call? Tentu seorang ustadz mungkin silakan. Pas sudah ada video call, ternyata punya niat jahat. Selewat saja wajah kita terlihat hidup, berbicara, mereka rekayasa. Kan sekarang gampangnya. Orang manyun bisa senyum. Orang senyum bisa tampilkan nangis. Bisa dirubah-rubah. Nanti dibikinlah gitu gerakan ke bawahnya sesuai dengan keinginan mereka. Dan ada seorang ulama, entah satu atau dua di Indonesia, yang sudah jadi korban. Ya, saya dengar berita dari polisi, tapi dia pun tidak menyebutkan namanya, ditutup. Bagus, alhamdulillah. Jadi seorang ulama mungkin dikontak pakai video call entah berapa detik, tiba-tiba dikirimkan kepadanya video nakal dia itu. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Begitulah zaman sekarang. Ya Allah. Makanya kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau biarkan takut kecuali hanya pada Engkau. Kalau kita hanya takut kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua yang kita hadapi begitu berat. Biar Allah yang menyelesaikan segala-galanya. Nampaknya ini penting untuk selalu kita baca doa ini, doa sujud yang dibaca Rasul ini kan. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon padamu, kau berikan nikmat khasyah hanya padamu saat aku sendirian, qiyamul lail, atau saat aku sendirian, tidak ada yang melihat, merasa enggak ada yang melihat, mau berbuat apapun bisa-bisa saja. Paling melihat adalah di video call, melihat di telepon, melihat di handphone dari kejauhan. Kita mohon kepada Allah khasyah, dan semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada orang-orang baik.
Sungguh Allah Maha Kuasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sedang menghunuskan pedang mengancam kehidupan nyawa Rasulullah, jalan dengan sombongnya. Ditanya seseorang, mau kemana, Mar? Umar tanya, orang sudah berdamar, mau kemana kamu? Aku sudah tidak tahan lagi. Maksudnya Muhammad itu memang kenapa? Akan kubunuh dia. Gak usahlah terlalu cepat begitu. Emang kenapa? Adik kamu kan sudah menjadi pengikut dia. Yang benar. Pas dilihat di rumahnya, ternyata adiknya Umar bin Khattab sedang belajar Al-Quran. Langsung masuk Umar dan langsung mengusap pedang ingin membunuh orang yang ngajar Al-Quran. Adiknya berkata, kau mau membunuh? Jangan bunuh dia. Aku aja. Aku dong yang kau bunuh, jangan dia. Dia nggak salah. Kenapa aku membunuh? Ya nggak mungkin lah aku membunuh adik sendiri. Umar, orang yang sangat disegani, yang dihormati, nggak mungkin. Itu apa tuh yang kamu baca? Ini Quran, wahyu Allah yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siniin, nggak bisa. Kesiniin, nggak bisa. Kenapa? Boleh engkau mau baca ini, mau lihat ini, tapi janji dulu nggak akan dirusak. Baik, Umar janji bersumpah tidak akan merusaknya, dan putri binti Khattab atau adiknya Umar yakin betul Umar tidak akan melanggar janji. Orang hebat, orang yang disegani, orang yang senantiasa tepat janji, maka pas dia berjanji tidak akan merusak dikasihkan. Pas dikasihkan dibaca, wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Luluh langsung, terenyuh kalbunya, gemetar hatinya, menggigil badannya, berlinang air mata. Al-Quran mengantarkan keselamatan. Maka langsung menuju Rasulullah SAW, tidak lagi membawa pedang, menuju tempat di mana Rasul berada sedang mengajar, sedang menyampaikan pengajian. Dan Umar kelihatan oleh para sahabat yang begitu gagah, tinggi besar, langsung dipegang tangan kanannya, tangan kirinya oleh dua orang yang ahli. Maka kata Rasulullah, lepaskan, gak usah dipegang, dilepaskan. Umar menuju Rasulullah SAW langsung menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Gampang kan kalau Allah menghendaki. Makanya sekarang juga kita tingkatkan sajalah berdoa. Duh, cukup berat masalah yang sedang kita hadapi kalau tidak Allah berikan kepada kita pertolongan. Dan Allah menolong kita sesuai kehendak Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Begitulah harus kita beriman. Bi ilmikal ghaiba wa qudratikal khalqi ahyina ma'alimtal hayata khairan lana. Kalau untuk bersama-sama, kalau untuk sendiri, ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Belum setengahnya ini doa ini, tapi waktunya udah habisnya. Ya, saya bacakan aja dulu deh. Wa kalimatul ikhlas fi ridha wal ghadab, dan aku mohon engkau pelihara kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah pada kalbuku dalam kondisi bagaimanapun, sedang marah atau sedang senang. Fi ridha wal ghadab, aku mohon tetap aku berbicara karena Allah, aku senyum karena Allah, aku marah karena Allah, aku membenci karena Allah, aku memberi karena Allah, aku menahan karena Allah. Itu kalimat al-ikhlas fi ridha wal ghadab. Ya bisa dipahami lah kalau cinta karena Allah, tapi benci karena Allah gimana ya? Benci kepada kemungkaran, kemaksiatan, dan tidak membenci orangnya. Orangnya tidak usah dibenci, tidak menyelesaikan masalah, tapi kemungkarannya, kemaksiatannya kita benci. Praktiknya bagaimana? Selamatkan orang dari yang diperbuat oleh dia. Jauhkan kemungkaran, kemaksiatan dari orang yang berbuat itu, dari pelakunya itu. Itu namanya benci kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan tanpa membenci orangnya. Rasulullah SAW dilempari dengan kotoran unta, kotoran kambing. Itu adalah urusan fisik.
Maka Rasulullah tidak melawan. Tapi ketika orang yang suka melempar itu sakit berat, Rasulullah lah yang pertama nengoknya. Sampai orang tersebut berubah total, asalnya membenci dari yang mencintai Rasulullah. Ceritanya sudah sering terulang ini. Kemudian wa as'aluka na'iman la yanfad. Aku mohon padamu ya Allah kenikmatan yang tidak akan pernah purna, tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah berakhir. Ingin supaya kenikmatan di dunia ini jadi jalan untuk meraih nikmat di akhirat. Kasihan banget orang yang diberi nikmat di dunia hanya mengejar kenikmatan dunia. Itu orang-orang yang punya uang triliunan itu capek hidupnya itu. Kecuali yang disumbangkan ke Masjid Istiqomah, enggak capek. Capek itu, ngurus uang itu ya Allah. Yang dimakan oleh dia belum tentu lebih banyak daripada yang kita makan. Saya sering menasihati diri saya sendiri ya, dengan ingat kepada dulu waktu masih kecil. Nenek saya punya pekerja tukang gergaji. Tukang gergaji di kampung manualnya, tidak pakai mesin. Terus dari bawah begini, terus dari atas begini, terus. Kan capek itu. Baru aja 10 menit sudah keringatannya itu sudah membanjiri badannya itu. Pas nenek saya menyediakan sarapan untuk 2 orang tukang gergaji, dimasak nasi khusus 1 liter buat orang yang bekerja, dan untuk keluarga beda nasinya, agak lembek, buat pekerja agak dikurangi airnya. Pas sudah siap disajikan makanan sederhana dengan teri bakar, dengan sambal goang. Dari kampung mah ada sambal goang, di kota mah nggak ada. Nah, kemudian dalam jangka waktu beberapa menit disantap, Mang, sarapan dulu, Mang. Turun sarapan. Berapa menit habis itu nasi. 1 liter berdua. Pas nenek saya lihat, Mang, seep sanguna, seep. Kurang keneh henteu, nya sok aya keneh mah. La haula wala quwwata illa billah. 1 liter berdua masih siap nambah. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu 1 liter berempat juga nggak habis. Ini mau berdua masih kurang. Ternyata orang yang miskin diberi nikmat makan. Orang yang kaya raya makanannya enak-enak tapi mereka tidak merasakan enak makan. Makanya yang paling utama bagaimana merasakan enak. Tidak mesti enak makanannya, tapi makannya enak, itu aja kan ya. Ada enak makan, ada makanan enak. Nah, orang yang hartanya, uangnya triliunan, mati udah selesai, jadi rebutan ahli waris paling. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, as'aluka na'iman la yanfad. Kumohon padamu ya Allah kenikmatan yang tidak akan berakhir dengan kematian. Tetapi kematian adalah pintu menuju kenikmatan yang lebih hebat lagi, yang tiada terbayangkan saat ini. Bapak-bapak nanti dapat surga, istrinya banyak. Ibu-ibu di surga, suaminya banyak. Oh, ibu, suami banyak? Iya, Allah menjanjikan buat bapak dan ibu kok. Masing-masing punya pasangan yang banyak. Itu Al-Quran menyebutkan. Tapi mungkin ustadz yang lain nggak pernah bilang begitunya. Bapak-bapak aja ditunggu bidadari, ibu-ibunya mah nggak ditunggu bidadara. Padahal Al-Quran tidak membeda-bedakan. Walahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Bagi mereka mukminin, laki-laki dan perempuan, azwajum mutahhar, pasangan-pasangan yang banyak, yang suci, yang bersih, nggak akan berebut, enggak. Jadi jangan dibayangkan oleh ibunya, wah ngelayanan hiji wae capek. Gimana kalau banyak? Itu melayani capek, dilayani mah nggak capek. Di surga nggak melayani lagi, nggak bekerja lagi, cuma dilayani. Nantilah itu mah dibahasnya. Supaya lebih rindu surga, kan pentingnya. Nanti dalam surat Yasin di sini ada bahasan, nanti ayat 55
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Bacaan yang lain, إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Ada fakihun, ada fakihun, adalah syughlin, ada syughlin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Bacaan yang lain, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Semuanya turun dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa ini masih panjang, insyaallah bulan depan dilanjutkan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tercantum ini. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salli ala Muhammadin abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratikal khalq أحينا يا الله ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك القصد يا ربنا في الرضا والغضب ونسألك يا الله نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك بعد الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. نسألك يا الله لذة النظر إلى وجهك. Ya Allah, berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau di akhirat nanti. Berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Engkau bersama Rasulullah dan bersama keluarga kami. Tiada seorang pun yang terkecuali dari keluarga kami. Berikan ya Rabbana kepada kami semuanya nikmat bertemu dengan Engkau bersama Rasul-Mu. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, Engkau maha tahu berapa lama lagi kami dapat bernafas di muka bumi. Ilahana ya Tuhan kami, hanya Engkau yang maha tahu kapan ajal akan menjemput kami, di mana kami akan kedatangan ajal. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali sedang rukuk sujud padamu, sedang zikir mengingat Engkau, sedang memuji Engkau, sedang bertasbih padamu. Berilah kami Allah nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami ya Rabbana dari bahaya sul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, semoga bermakna bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.